Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Al-Sunnah wal Jamaah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Abu Abdillah Firdaus SAG Hafizahullah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema maksiat menghilangkan rasa malu. Kajian kitab Ad-Da'u Ad-Dawa karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, pertemuan ke-22. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Jumat ba'da asar sampai dengan selesai dari Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdul Rahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhal mashkura, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwafillah, para pendengar Radio Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehingga kita pada sore yang berbahagia ini masih dapat berkumpul di Masjid At-Tauhid untuk kembali melanjutkan bahasan kita dari kitab Ad-Da'u Wad-Dawa. Kita sampai kepada fasal yang insyaallah hari ini akan kita bahas, al-ma'asi tulhib al-haya. Bahwasanya maksiat itu akan menghilangkan dari sifat malu, ya. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena atas dakwah perjuangan beliau sehingga kita pun mendapatkan taufik Allah, hidayah Allah tabaraka wa taala, mengamalkan Islam, menegakkan agama ini, menegakkan tauhid, dan berusaha semaksimal mungkin menjalankan sunnah-sunnah beliau. Dan kita berharap kepada Allah tabaraka wa taala dan senantiasa berdoa kepada Allah agar kiranya kita nanti diwafatkan di atas Islam dan di atas sunnah. Ikhwafillah, ikhwan wal akhwat, pendengar Radio Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah. Ya, bahwasanya maksiat itu bisa menghilangkan sifat malu. Dan malu
adalah di antara perangai yang baik, ya, di antara tabiat yang sangat-sangat mulia, yang bahkan dia merupakan cabang dari cabang-cabang keimanan, ya, bagian dari keimanan malu itu. Artinya malu di sini nanti ada dua bagian, ada malu karena Allah, kemudian ada malu karena manusia. Intinya malu adalah perkara atau akhlak tabiat yang baik, ya. Dan apalagi dia termasuk dari cabang keimanan. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, al-iman bid'un wa sittuna syu'batun. Bahwasanya iman itu terdiri dari 60 cabang keimanan. Ya. 60 cabang keimanan. Al-haya'u syu'batun minal iman. Dan malu merupakan cabang dari atau bagian dari iman. Ini hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwafillah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Apa kata muallif, kata Syekh Muhammad, kata Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, kata beliau, wa min 'uqubatiha, dan di antara dampak-dampak dari maksiat apa itu? Zihabul haya. Yang dia bisa menghilangkan apa? Sifat malu. Maksiat itu bisa menghilangkan sifat malu. Karena apa? Ketika seorang yang tidak ada lagi sifat malu, iya, ketika seorang tidak ada lagi dalam dirinya sifat malu, tidak ada sifat malu kepada Allah, tidak ada sifat malu kepada manusia, artinya manusia hakikatnya kalau dia fitrahnya masih bersih, fitrahnya masih selamat, ya, paling tidak dia akan menjaga, ya, meninggalkan hal-hal yang menjadi tabu di tengah-tengah masyarakat. Wah, kalau sesuatu itu tabu di tengah-tengah masyarakat, enggak pantas untuk dilakukan, maka dia malu melakukannya. Tetapi ketika seorang telah hilang rasa malunya, bahkan kepada manusia pun dia enggak malu lagi, maka dia asbab maksiat bisa menghilangkan al-haya. Ya. Dan ini akibat, ya, dampak-dampak dari maksiat. Padahal al-haya, kata muallif di sini, alladhi huwa maddatu hayatil qalb, ya. Padahal malu itu merupakan konsumsi hidupnya hati, makanan hati, ya, atau sumber hidupnya hati. Jadi kalau malu sudah hilang, bagaimana hatinya bisa hidup? Ya, kalau malunya sudah hilang, bagaimana hatinya bisa hidup? Dan juga kata beliau, wa huwa aslu kulli khairin. Dan bahkan malu itu merupakan asal, pondasi segala sesuatu kebaikan, pokok dari segala sesuatu kebaikan. Ya. Menunjukkan begitu pentingnya malu, ya. Dia menjadi acuan, menjadi cermin atas semua kebaikan. Kebaikan akan ada pada diri seseorang ketika dia masih memiliki sifat-sifat malu. Wa dhihabuhu dhihabul khair ajma. Ya. Kata beliau, ketika sifat malu itu hilang pada diri seseorang, maka sudah barang tentu zihabul khair, artinya perginya kebaikan, ya, hilangnya kebaikan yang ada pada dirinya. Nggak mungkin dia melakukan kebaikan ketika malu sudah hilang. Yang ada dia melakukan keburukan demi keburukan, ya, karena sifat malu sudah hilang. Bukan hanya satu kebaikan, tapi bahkan semua kebaikan akan hilang.
Ya. Dalam Sahih yang diriwayatkan Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, anhu qala, al-haya'u khairun kulluh. Ya. Kata beliau, malu itu khair, baik semuanya. Ya. Malu itu baik semuanya, enggak ada yang tidak baik. Sampai-sampai dikatakan dalam sebuah hadis, ya, ada seorang rajul min Ansar, ya, seorang laki-laki dari Ansar, ada sahabat yang menasihati ketika dia yang teramat sangat malu. Ya, ada seorang Ansar dan dia dinasihati, gitu kan. Ya, intinya apa? Jangan terlalu malulah gitu. Apa kata Rasulullah? Da'hu, biarkan dia. Biarkan dia. Karena malu itu adalah kebaikan. Karena semua malu adalah kebaikan. Ya. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, apa kata Rasulullah SAW? Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah, min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kata Rasulullah, sesungguhnya dari apa-apa yang diketahui oleh manusia dari perkataan para nabi-nabi terdahulu, ya. Apa kata beliau? Idza lam tastahi, jika engkau tidak malu, ya, fasna ma syi'ta, maka silakan lakukan sekehendakmu. Ya. Kalau tidak malu ya sudah, silakan. Ya. Silakan kerjakan sekehendakmu, sesukamu. Wa fihi tafsiran, ya, maka di sini hadis ini memiliki dua penjelasan. Ada dua tafsir. Ahaduhuma, yang pertama, annahu ala tahdidi wal wa'id, ya. Yang pertama bahwasanya hadis Rasulullah SAW, idza lam tastahi, apabila engkau tidak malu maka kerjakan sesukamu, ya, sekehendakmu. Maka kata tafsiran Abi Ubaid, ya, bahwasanya kalimat idza lam tastahi ini adalah mengandung makna ancaman. Mengandung makna ancaman. Ya. Apa maknanya? Man lam yastahi fa innahu yasna'u ma sya'a min al-qaba'ih. Jadi apabila seseorang dia enggak punya rasa malu lagi, ya, maka dia akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, semua keburukan. Ya. Ya, apabila seseorang nggak ada lagi rasa malu, sudah hilang rasa malunya, maka dipersilakan kepadanya untuk melakukan semua keburukan. Nah, ini kalimatnya adalah tahdid wal wa'id, ancaman. Ya, ini kalimat ancaman. Atau mungkin bahasa kita, kalau kau nak melakukannya, lajulah, aku tak tanggung jawab, ya. Kalau nak, ya silakan, risiko tanggung sendiri. Nah, ini adalah kalimat silakan kerjakan ini itu dan seterusnya, saya tidak bertanggung jawab. Ini adalah kalimat tahdid, kalimat al-wa'id, ancaman. Tidak berarti apa? Ini perintah. Kemudian kata beliau, idzal hamilu ala
tarkiha al-haya fa idza lam yakun hunaka haya'un yarda'hu min anil qaba'i fa innahu yuwaqi'uha. Hadha tafsir Abi Ubaidah. Ya, maka kata Abu Ubaidah, maka ketika sifat malu itu enggak ada, ya, maka dia akan mendorong, ya, yang ada apa? Artinya maksiat lagi. Maksiat dan maksiat. Maka dia akan terus terjatuh kepada maksiat. Dia terus akan terjatuh kepada dosa. Ketika malunya ada pada diri seseorang, maka ini akan menjadi pendorong, ya, sehingga dia meninggalkan maksiat. Ya. Fa idza lam yakun hunaka haya'un, maka kata mu'allif di sini, kata Abu Ubaidah ketika menafsirkan idza lam tastahi, apabila di sana tidak ada rasa malu lagi, maka seseorang akan melakukan semua keburukan yang dia inginkan. Ya, dia akan melakukan semua keburukan yang dia inginkan. Nah, ini adalah mengandung makna tahdid wal wa'id. Kemudian yang kedua, ini merupakan penjelasan dari Imam Ahmad, tafsir dari Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh Ibni Hani. Apa kata beliau? Kata Imam Ahmad, annal fi'la idza lam tastahi minhu min Allah fa'iluhu wa innama alladhi yanbaghi tarkuhu huwa ma yustahya minhu min Allah. Ya. Kata beliau, jika engkau, ya, tidak malu, ya. Jika engkau tidak malu, kata Imam Ahmad. Jika engkau tidak malu terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala atas sebuah perbuatan, ya, atas sebuah perbuatan, maka lakukanlah. Ya. Sebab, kata beliau, yang seharusnya dia tinggalkan perbuatan, ya, ketika seseorang, ya, meninggalkan suatu perbuatan, malunya karena Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melakukannya, maka yang demikian, ya. Apa kata Imam Ahmad? Kita ulang lagi. Jika engkau tidak malu terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk berbuat sesuatu, maka kerjakan. Wasna ma syi'ta. Ya, karena apa? Ketika seseorang dia malu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, maka tentu dia tidak akan melakukannya. Ya, maka tentu dia tidak akan pernah melakukannya. Ya. Nah, ini penjelasan Imam Ahmad dalam riwayat Ibnu Hani. Kemudian kata Ibnu Qayyim fa'al al-awwal. Maka yang pertama ini menunjukkan apa? Tahdidan, ya. Menunjukkan ancaman atau al-wa'id. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, dalam surat Fussilat, i'malu ma syi'tum. Ya, i'malu ma syi'tum. Kerjakan apa yang kalian sukai. Ya. Nah, ayat ini adalah ayat ancaman. Bukan berarti ayat Allah menyuruh untuk berbuat maksiat. Ya, oleh karena itu ketika rasa malu sudah hilang pada diri seseorang, maka dia pun dengan Allah tidak malu. Padahal malu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah di antara sifat yang sangat-sangat agung. Ya. Ketika seorang malunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah hakikat sifat yang sangat
agung bagi seorang hamba terhadap Allah Jalla wa Ala. Adapun yang kedua, ya ini menunjukkan iznan wa ibahatan, ya menunjukkan izin atau bolehnya, ya. Izin atau bolehnya. Fa inna qila fahal min sabili ila hamlihi al ma'nayain, maka kata muallif, ya, kata Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, qultu, ya, ketika ditanya apakah, ya, dua hal tersebut, ya, antara ibahah membolehkan dan ancaman bisa digabungkan, maka kata Ibnu Al-Qayyim tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Ya. Wala ala qawli man yahmilu al-mushtarik ala jami'i ma'anihi lamma baina al-ibaha wa at-tahdid min al-munafati, walakin i'tibar ahad al-ma'nayain yujibu al-i'tibar al-akhar. Kata beliau, maka tidak mungkin digabungkan antara ibahah yang membolehkan dengan ancaman, ya. Kata beliau, maka di sini terdapat pendapat orang yang membawakan kata yang memiliki apa? Makna yang lebih, ya, makna yang lebih dari satu makna mushtarak, ya, kepada makna-makna yang lainnya. Karena kata beliau terdapat kontradiksi, ya, antara ancaman dan yang membolehkan, ya, nggak mungkin itu terjadi. Namun maka di sini menjadikan salah satu dari tafsiran tersebut menjadi apa? Standar, menjadi patokan, ya, akan mengakibatkan tafsiran yang lain menjadi patokan, ya. Al-maqsud, maka di sini kata beliau, wal maqsudu anna dhunuba tud'afu al-haya min al-'abdi hatta rubama insalakha minhu bil kulliyah. Maksudnya apa kata beliau? Maka dosa-dosa itu, ya, maksiat itu akan melemahkan rasa malu atas diri seorang hamba. Maksudnya maksiat itu akan menghilangkan atau melemahkan rasa malu seorang hamba. Bahkan kata beliau, boleh jadi ini akan menghilangkan secara totalitas, ya, akan menghilangkan secara totalitas. Akhirnya apa? Pelaku yang melakukan maksiat, ya, yang malunya sudah hilang, maka dia tidak lagi terpengaruh atau merasa risih, ya, ketika orang mengetahui akan ketika dia melakukan maksiat. Dia tidak merasa risau. Dia tidak merasa peduli dengan orang-orang yang memperhatikan dirinya ketika dia melakukan maksiat. Maka kata beliau juga di sini, yang lebih dahsyat lagi, banyak di antara mereka yang, ya, menceritakan, ya, katsirun minhum yukhbaru an halihi qubiha ma yaf'al. Bahkan sebagian dari orang-orang yang sudah hilang rasa malu mereka bahkan dengan beraninya mengkhabarkan apa? Kemaksiatan mereka. Menunjukkan apa? Rasa malu yang telah hilang. Ketika orang bangga, ikhwan, akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah dan para pendengar, ketika seorang
melakukan maksiat dan kemudian dia mengkhabarkan kepada orang lain dengan merasa bangganya, ini di antara salah satu sebab seseorang tidak diampuni dosanya. Padahal kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam, semua anak Adam, dosa-dosa diampuni. Dosa-dosa diampuni. Kecuali siapa? Al-mujahirin. Al-mujahirin siapa? Orang-orang yang merasa bangga dengan amal, dengan maksiat mereka. Ya, ketika dia bermaksiat pada malamnya, siangnya diceritakan, oh, Masya Allah, malam tadi saya maksiat kada wa kada dan seterusnya. Dia khabarkan kepada manusia, menunjukkan hilangnya rasa malunya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini enggak diampuni. Ya, tidak diampuni dosa-dosanya ketika dia khabarkan maksiatnya. Dia publikasikan maksiatnya. Padahal Allah telah tutup. Ya kan? Padahal Allah tutup maksiatnya yang dia lakukan. Kemudian ya, kita katakan bahwasanya orang-orang yang mengkhabarkan dengan bangganya kemaksiatan yang dia lakukan, maka ini diantara juga ya orang-orang yang tidak diterima tobatnya. Kemudian wa idza ra'a iblisu tal'ata wajhihi hayya wa qala fadaitu man la yuqlih man la yuflih. Ya. Jadi dikatakan ketika iblis ya melihat bagaimana keadaan wajah seseorang yang rasa malunya telah hilang dan berkata, apa katanya? Aku menebus orang yang tidak beruntung, la yuflih. Ya. Nah, kemudian Ibnul Qayyim menyebutkan di sini ya tentang masalah malu ini, apa kata beliau? Al-haya'u mushtaqqun minal hayati. Ya, sifat malu ya ini merupakan mushtaq, pecahan dari kalimat haya. Apa haya? Hidup, ya. Wal ghaitu yusamma haya bil qasr. Lianna bihi hayatal ardi wan nabati wad dawabi. Wa kadzalika summiyat bil hayati hayatad dunya wal akhirah. Faman la hayati fihi mayyitun fid dunya wa syaqiyyun fil akhirah. Ya. Kata Ibnul Qayyim bahwasanya haya itu merupakan mushtaq, bagian dari atau pecahan dari hayat. Ya, maknanya hidup. Ya. Dan al-ghaith itu juga dimaknai al-hayat. Ya, hujan. Al-ghaithu maknanya hujan, juga dinamai maknanya haya. Hidup. Ya. Karena apa? Karena dengan hujan itu apa? Hayatal ardi wan nabat wad dawab. Adanya kehidupan apa? Kehidupan bumi, tanah, tanaman dan hewan-hewan. Ya, mereka bisa hidup, bisa berlangsung hidup mereka dengan sebab adanya apa? Al-ghaith ini hujan. Ya.
Wa kadzalika, demikian juga dinamai bil haya. Oleh karena itu dinamain al haya, malu, ya. Maka dia menghidupkan dunia dan akhirat. Seseorang itu dengan sifat malu, dunianya hidup dan akhiratnya hidup. Kalau orang sudah nggak ada rasa malu, maka hidupnya, dunia pun menjadi mati, akhiratnya pun demikian. Maka kata Ibnu Al-Qayyim, faman la hayata fih, barang siapa yang tidak memiliki sifat haya dalam hidupnya di dunia ini, maka hakikatnya apa? Mayyitun, dia mayyit. Ya, hakikatnya dia walaupun hidup, maka hakikatnya apa? Seperti mayat hidup. Orang yang hidup di atas muka bumi ini, yang hidupnya cuma mementingkan dunia dan lupa akan akhirat, ya kita lihat, ya'lamuna dhahar min al-hayatid dunya. Mereka sangat-sangat mahir, sangat-sangat faham, sangat alim terhadap urusan-urusan dunia mereka. Ya. Yang ada hanya dunia. Hakikatnya apa? Mayyitun mereka. Ya. Karena apa? Di akhirat mereka lalai. Dalam ayat ini disebutkan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya'lamuna al-hayatad dunya la ya'lamu dhahiran min al-hayatid dunya. Mereka sangat-sangat faham dengan kehidupan di dunia. Wa fil akhirah minal khasirin. Adapun wa fil akhirat minal ghafilin. Adapun di akhirat mereka termasuk orang lalai. Di akhirat mereka termasuk orang lalai. Maka dikatakan, kata Ibnu Al-Qayyim, faman la hayata fih, maka barang siapa tidak ada rasa malu hidup di dunia ini, maka hakikatnya apa? Dia mayyit fid dunya. Ya. Hidup dia secara jasadnya, tapi mayat hidup. Syaqiyun fil akhirah, dan binasa. Dia akan celaka hidup di akhirat. Ya. Ya. Kemudian kata Ibnu Al-Qayyim, wa baina adh-dhunub wa baina qillatil haya wa 'adamil ghirah wa talazimu min al-tarfain wa kullu minhuma yastad'i al-akhirah yatlubuha hathitha. ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي من عقوبته. Apa kata Ibnu Al-Qayyim? Maka di antara adzunub, ya, antara dzunub dengan sedikitnya rasa malu. Ya, ketika seorang ya melakukan dosa, maksiat dengan sedikitnya haya, atau tidak ada sifat haya, atau adamil ghirah, atau tidak ada rasanya apa? Ghirah, apa kemarin makna ghirah? Cemburu, atau bahasa lainnya semangat, ya, sudah hilang ghirahnya, enggak semangat lagi, kan gitu ya. Ya, jadi ghirah adalah cemburu. Jadi ketika seorang banyak melakukan dosa, kemudian sedikitnya rasa malu, kemudian tidak adanya kecemburuan, ya. Tidak ada rasa cemburu, maka hakikat ini apa? Akan menghilangkan secara keseluruhan, ya. Karena apa? Karena pelakunya orang yang bermaksiat, ya, yang bagi dirinya apa? Maksiat dan maksiat, melakukan dosa, kemudian tidak ada lagi rasa hayanya dan tidak ada lagi ghirahnya, kecemburuan,
ini akan mengakibatkan orang yang melakukan hal tersebut tidak lagi terpengaruh, ya, atau dia merasa apa? Terbebani dengan dosa atau maksiat yang dia lakukan. Maka ketika maksiat dia lakukan oleh seorang hamba, kemudian sedikitnya rasa malu dan tidak ada rasa cemburu, maka ini memiliki sangat kuat atau erat kaitannya, ya, antara maksiat, antara hilangnya rasa malu atau sedikitnya rasa malu ataupun tidak ada rasa cemburu. Ya. Oleh karena itu kata mu'allif di sini, maka pasti salah satu dari tiga ini akan memunculkan dampak-dampak yang lain. Oleh karena itu siapa yang malu terhadap Allah tabaraka wa taala, ya kata mu'allif, maka barang siapa yang malu terhadap Allah tabaraka wa taala saat dia melakukan dosa, saat dia melakukan dosa kepada Allah tabaraka wa taala, maka niscaya Allah tabaraka wa taala malu untuk menghukumnya tatkala bertemu dengan Allah tabaraka wa taala. Ya, apa kata Ibnu Qayyim? Kita ulangi lagi. Ketika seorang hamba ada rasa malu dalam jiwanya, dalam hatinya, malunya karena siapa? Karena Allah tabaraka wa taala. Maka Allah pun akan malu untuk menghukumnya, untuk mengiqabnya yaumil yalqah, tatkala bertemu dengan Allah tabaraka wa taala. Sebaliknya kata muallif, sebaliknya ketika seorang sudah hilang rasa malu ketika dia berbuat maksiat, ketika dia mendurhakai Allah tabaraka wa taala, maka Allah pun walam yastahi, ya, maka Allah pun tidak, lam tastahi min uqubatihi, Allah pun tidak malu untuk mengiqabnya, untuk menghukumnya. Ya. Oleh karena itu ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, dan pendengar Radio Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya ternyata sifat malu adalah di antara sifat-sifat yang agung yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Ya, karena apa? Kita katakan tadi bahwasanya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-haya'u khairun kulluh. Ya, bahwasanya sifat malu semuanya baik. Khairun kulluh. Tidak ada jeleknya. Ya, artinya malu ketika melakukan maksiat. Tapi ketika seorang malu karena melakukan ketaatan, bagus kan? Enggak, malah tercelah kan gitu ya. Melakukan ketaatan malu. Ya. Enggak boleh seseorang ketika dia hidup di akhir zaman, bahkan ditekankan, ya. Kata Rasulullah SAW, akan datang suatu zaman di mana orang yang hidup di akhir zaman, ya, orang-orang yang memegang sunnah kata Rasulullah di akhir zaman ini, al-qalqabit al-jamr, seperti memegang bara api. Artinya ketika seorang sudah memahami suatu syariat ini, sunnah, kewajiban, katakanlah ya sekarang lihiyah misalnya, ya, jenggot, kemudian syariat celana di atas mata kaki, ya, karena jelas hadis yang berbicara masalah ini puluhan. Apa kata Rasulullah SAW? Ma asfala minal ka'bain fa finnar. Apa yang berada di bawah mata kaki dalam neraka, kata Rasulullah SAW. Nah, terus seseorang malu untuk mempraktekkannya. Nah, terus ada yang mengatakan, wah jangan terlalu nyemeloh, atau jangan terlalu bahasanya ekstrim. Akhirnya kita ikut perkataan orang lain. Malu. Ini malu nggak benar namanya, nggak selayaknya. Ini malah tercela, ya kan? Ini malah
malah tercela. Nggak boleh seseorang malu ketika dia melaksanakan ketaatan. Atau hari ini juga para akhwat dibilang wah kura-kura ninja misalnya kan, atau ya jilbab itu ya seperlunya sajalah, ya dak katik pulau wong nak memperkosanya misalnya gara-gara tidak berjilbab misalnya. Kan ada orang sampai perkataan yang naudzubillah sampai berbicara seperti itu. Enggak mungkin lah. Banyak orang yang juga enggak berjilbab, aman-aman aja di jalan. Bukan masalah amannya, sejauh mana seorang itu betul-betul menunaikan syariat Allah. Ya. Sebagian orang atau sebagian para akhwat juga mengatakan, wah malu. Ya. Cak ketakuan kata orang gitu ya, cak kealiman. Nah ini pun nggak benar kan begitu. Ini termasuk malu yang madzmumah, ya, malu yang tercelah, nggak selayaknya. Oleh karena itu ketika seorang malu maka hendaknya ketika malu dia melakukan maksiat, bukan malu ketika dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ya, jadi al-haya'u khairun kulluh, ya. Dalam hadis lain juga ada beberapa penjelasan para ulama, ya. Seperti dalam sebuah hadis apa kata Rasulullah SAW? Malulah kalian kepada Allah. Malulah kalian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Kemudian para sahabat mengatakan, kami sudah malu duhai Rasulullah. Jawab para sahabat, maka Nabi bersabda. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, laisa dzaka walakinnal istihya'a minallahi haqqul haya'. An tahfadhar ra'sa wa ma wa'a wal batan wa ma hawa wal tadhkurul maut wal bila wa man arada al akhirah taraka dzinata ad-dunya faman fa'ala dhalik faqad istahya min Allahi haqqal haya. Apa kata Rasulullah SAW? Bukan demikian, ya. Namun yang dimaksud malu kepada Allah adalah malu kepada Allah yang sebenar-benar malu itu adalah menjaga kepala dan anggota badan yang terletak di kepala. Menjaga perut dan anggota badan yang berhubungan dengan perut. Ya. Mengingat kematian dan saat badan hancur dalam kubur. Maka barang siapa yang menginginkan akhirat, maka harus meninggalkan kesenangan dunia. Barang siapa yang melakukan hal-hal tersebut, maka dia telah merasa malu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Tirmidzi dan dinilai hasan, dikarenakan ada riwayat-riwayat yang lain menguatkan dalam hadis ini, di antara Syekh Albani dalam Sahih Jami' As-Saghir, ya. Ini di antara hadis yang juga berbicara masalah malu. Dalam hadis lain, ya, yang diriwayatkan Imam Bukhari, apa kata Rasulullah SAW? Merasa malu kepada Allah adalah termasuk tanda iman yang tertinggi. Ya. Rasa malu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah termasuk tanda iman yang tertinggi. Bahkan merupakan derajat ihsan yang paling puncak. Nabi bersabda, ihsan adalah beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala seakan-akan engkau memandang Allah. Jika tidak bisa memandang Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat engkau. Ya.
Maka ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, maka inilah yang hakikat rasa malu, bahwasanya malu ternyata adalah termasuk tanda iman yang tertinggi dan merupakan derajat ihsan yang paling tinggi. Ya. Maka kira-kira antum ya, atau kita semua, kita sudah terbiasa katakanlah melakukan salat 5 waktu di masjid. Tahu-tahu ada bisikan, oh nggak usah lah salat di masjid. Ya, ada perasaan begitu. Terus telat atau semisalnya, apa yang kita rasakan? Penyesalan? Ini adalah tanda iman. Kenapa? Karena Allah lihat kita. Allah melihat kita. Urusan kita bukan manusia. Tapi kita sudah terbiasa, sudah melazimkan salat 5 waktu di masjid. Ketika tertinggal, ada rasa penyesalan. Ini di antara ihsan. Malunya kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ihsan, sebagaimana tadi disebutkan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah tabaraka wa taala. Ya, jika engkau tidak melihat Allah, maka ketahuilah Allah Maha melihat engkau. Maka orang yang sudah ihsan, ya, dia merasa senantiasa diawasi Allah tabaraka wa taala. Senantiasa dilihat Allah tabaraka wa taala, ya. Maka dia terus beribadah istiqamah, ya, melaksanakan kewajiban demi kewajiban. Kemudian ada lagi penjelasan bahwasanya orang yang memiliki rasa malu dengan sesama, ya, artinya sesama manusia, ya, maka tentu akan menjauhi segala sifat yang tercela, akan menjauhi sifat yang buruk, ya, dan akan meninggalkan semua tindak tanduk yang buruk, ya. Oleh karenanya orang tersebut tidak akan suka berbuat dosa, mencela, mengadu domba, menggunjing, atau mengucapkan kata-kata jorok, ya, dan tidak akan terang-terangan untuk melakukan tindakan-tindakan maksiat ataupun keburukan-keburukan lainnya. Dia akan menyembunyikan, dia akan rahasiakan, ya. Kira-kira apa jadinya ketika antum kesendirian buka handphone, terlihat sesuatu yang tidak sepantasnya, tahu-tahu ada teman yang lihat, apa yang jadinya wajah antum? Merah, ya kan? Malu. Ini menunjukkan ketika seorang ada rasa malu kepada sesamanya, dia akan meninggalkan itu, tidak akan pernah dia lakukan. Ya. Sekali sudah nampak, wah ini bahaya nih, jangan diulangi 2 kali, kan begitu ya. Jangan diulangi dua kali. Ini menunjukkan ini ada rasa malu. Pun demikian seseorang ketika dia malu kepada Allah tabaraka wa taala, maka inilah hakikat daripada ihsan. Khair insyaallah, mungkin ini saja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Terakhir kita tutup dengan hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-haya'u wal iman qarnan jami'an. Fa'idha rafa'al haduhuma rafa'al akhar. Ini penutup bahasan kita kali ini. Apa kata Rasulullah SAW? Rasa malu dan iman itu terikat menjadi satu kesatuan. Ya. Al-haya'u wal iman qarnan jami'an. Ya. Rasa malu dan iman itu terikat menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Maka ketika salah satunya hilang, maka ini akan menghilangkan yang lainnya. Ketika malu ada iman, maka ini dia akan melakukan sesuatu sekehendaknya. Pun demikian, ketika ada rasa malu tapi enggak ada iman, sudah macam-macam yang dia akan lakukan. Ya. Hadis ini sahih riwayat Hakim dari Ibnu Umar dengan penilaian sahih menurut kriteria Imam Bukhari dan Muslim,
dan disetujui oleh Adz-Dzahabi, juga disahihkan oleh Syekh Albani dalam Jami' Shaghir. Insyaallah kita cukupkan. Bila benar datang Allah tabaraka wa taala, bila keliru semata kekurangan dari saya pribadi. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Mafi soal? Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.